Hutan Keanekaragaman Hayati. Mungkin ada udah tahu ya di sini kawasan apa? Udah tahu ya? Tahu belum nih? Oh, belum. Tahu nggak? Belum tahu. Ini kawasan apa? Konservasi. Gunung Ciremai. Kawasan konservasi itu kan macam-macam ya. Ada kawasan Pusaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Hutan Raya, kemudian apa lagi Pak Iwan? Nah, salah satunya ini adalah Taman Nasional. Pernah dengar ya, Taman Nasional. Nah, di sini memang kawasannya itu parsial, Pak ya. Parsial, jadi terpisah. Kalau kawasan kompak yang besarnya itu di Gunung Ciremainya, ini parsialnya. Di sini namanya belum dalam, tapi masih menjadi bagian kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Jadi luasnya sekitar 3 hektar dan memang kenapa mungkin ditunjuk menjadi kawasan taman nasional, mungkin lebih ke perlindungan sumber mata air. Di sini sumber mata air. Sumber mata airnya namanya apa Pak Iwan? Seng Alin bukan? Seng Alin ya? Sama mata airnya sumber mata air Seng Alin di sana ini masih kategorinya termasuk masih hutan alam ya, masih hutan alam. Di sini juga salah satu habitat dari ikan dewa. Tapi memang di sini ikan dewa ini dulu sebenarnya hasil translokasi, hasil apa ya? Jadi dikembangbiakan di luar habitatnya nih, tapi indukannya dari Kuningan, dari pesawahan, dari suku dan sebagainya, dibudidayakan, terus kita translokasi ke sini. Karena waktu itu kita di sini ikan dewa yang ada di sini dulu sudah tidak ada lagi Pak Iwan ya, sudah tidak ada lagi. Jadi kita inisiatif dengan Balai Riset Penelitian yang di Bogor itu yang di situ kita mendatangkan waktu itu sekitar ada 2000. Enggak, awalnya tuh 2000. Cuma mungkin ternyata karena dia adaptasinya mungkin ada yang tidak bisa beradaptasi, ada yang mati, tapi yang ada di sini mungkin ada sekitar 500-an yang sudah berhasil hidup sampai sekarang. Karena ikan dewa itu memiliki sifat yang gampang stres, adaptasi dengan habitat baru juga cukup lumayan, harus adaptasi yang ini juga ya, harus diawasi dekat. Nah, untuk pengalaman kita di PNGC itu selain kita kegiatannya perlindungan kawasan ini sama juga salah satunya kita sudah sampai ke pengelolaan ikan dewa. Kita perintis pertama tuh 2017 kita melakukan kajian habitatnya dan sebagainya. Kemudian 2018 mulai ke arah pengembangbiakannya, budidayanya, tapi ternyata memang baru berhasil kita memijahkan itu 2023 kemarin. Jadi memang butuh waktu tuh karena kita sekarang kita mempelajarin dulu nih sifat-sifatnya seperti apa, terus dia habitatnya harus seperti apa, kemudian siklus pemijahannya seperti apa. Ternyata lumayan lama juga. Intensnya itu tuh sekitar 2-3 tahun lah kita mengamati hidupannya, kemudian mengamati siklus apa sih ya namanya siklus pemijahannya. Kalau di teori yang kita pelajari ternyata berbeda dengan di lapangan, ada pergeseran. Jadi kalau di teori itu siklus pemijahan itu di bulan Desember sama bulan apa Pak Iwan, Juni ya, pertengahan ya. Juni. Nah, setelah kita amatin di sini ternyata kemarin tuh kita berhasil mijahin tuh di akhir Agustus. Kemudian di akhir November kita cek lagi ada telurnya juga. Jadi ternyata bergeser. Nah, ternyata pengaruh faktor musim itu, musim cuaca, perubahan iklim itu ternyata ngaruh juga. Termasuk kualitas lingkungan juga itu. Sebenarnya kalau ikan dewa itu dia bisa dibilang sebagai indikator lingkungan ya. Kalau misalnya ikan dewanya mati, misalnya di suatu tempat, itu artinya ada masalah terkait dengan sumber mata air atau kualitas lingkungannya berubah. Entah itu misalnya ada di situ ada sumber penyakit atau apa, atau mungkin mata airnya itu ternyata berkurang atau apa, itu bisa jadi indikator lingkungan. Makanya sebenarnya menjaga ikan dewa itu sebenarnya yang dijaga adalah airnya, bukan ikannya ya. Tapi airnya, kalau airnya terjaga, insya Allah ikan dewa akan aman, insya Allah seperti itu. Makanya kita salah satu tupoksi kita di Balai Taman Nasional Gunung Ciremai itu salah satunya adalah pengelolaan ikan dewa yang sudah menjadi salah satu prioritas kita. Jadi kita sudah sampai tahap ke budidaya. Tapi sebenarnya budidaya ini target utamanya adalah untuk tujuan konservasi ya. Jadi konservasi nanti setelah dikembangbiakan, nanti kan kita lepaskan lagi di lokasi-lokasi atau misalnya kita ada balong-balong atau situ-situ yang memang harus ditambahkan atau belum ada ikan dewa ini. Jadi tujuan utama kita tetap satu itu pelestarian populasi ikan dewa. Kemudian pengalaman kita untuk ikan dewa memang masih baru ya, istilahnya masih belajar juga. Makanya kemarin tahun 2023 kemarin kita berhasil memijahkan dengan semi buatan, alhamdulillah. Metode pemijahan ikan dewa tuh ada 3 ya.
alami, semi buatan, dan buatan. Kalau alami itu eh bisa di alam, bisa kita di kolam khusus. Tapi kolam khusus itu juga harus dibikin sedemikian rupa agar dia bisa bertelur. Karena ikan dewa itu kan sebutannya Java salmon ya. Mungkin teman-teman adik-adik udah tahu perkembangbiakan salmon itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya mirip. Jadi, dia harus mencari perairan yang dangkal. Naik dulu yang dangkal, dia meletakkan telurnya di situ. Nah, itu makanya ketika mau pemijahan alami, kita harus mengkondisikan atau membuat habitat kolamnya itu, kolam pemijahannya itu sedemikian rupa, jadi dia bisa berkembang alami. Kemudian untuk semi buatan itu, yang berhasil kita lakukan kemarin itu metodenya, jadi indukan sama bendukan jantan dan betina tuh dalam satu kolam, kita tangkap ya, kita cek, misalnya sudah telurnya matang gonat ya, kita stripping nih, telurnya stripping di dalam wadah baskom yang steril, kemudian kita campur dengan sperma ikan jantannya, kita aktifasi, kita aduk dulu, diaktifasi dengan air, kemudian kita letakkan di dalam akuarium sampai menetas, itu semi buatan. Kalau untuk buatan itu sebenarnya hampir sama semi buatan, cuma dia dipacu dengan hormon. Namanya kalau kita gunakan sering hormon ovaprim. Jadi kalau telurnya itu belum matang, terus kita pacu dengan hormon disuntik dengan ovaprim itu jadi matang, metode sama stripping juga, dicampur dengan sperma, kemudian diletakkan di akuarium penetasan, kemudian sampai dia menetas. Nah, itu yang kita lakukan, tapi yang berhasil itu yang semi buatan, alhamdulillah. Kemarin baru berhasil, tahun kemarin dan sekarang, tapi nggak di sini ya, ada di pesawahan. Itu kita kerjasama dengan masyarakat binaan kita juga, yang konsen juga terhadap ikan dewa juga. Jadi alhamdulillah tercapai target kita untuk pemijahan. Targetnya nanti mau ada rilis juga Pak itu. Tapi kita masih mencari yang lokasi yang pas, karena di kawasan kita yang memang belum ada tuh kayak Telaga Remis, Telaga Nulung itu pengen kita, cuma kita masih melihat nih keamanan dan lingkungannya seperti itu. kan itu belum bawang belum bawang kosong tuh Bu. Kosong ya? Belum bawang tadi tuh ya. Iya, kita bisa aja ya di situ ya, kandangnya. Dulu kita Nah, sempat sampai yang begitu. pertama kali kan di Dulu situ. riset di situ kan. Nah, saya nggak tahu kelompok situ atau ada yang melepaskan di situ saja. Ada, tapi ke Ada. bawah ini semua, ke bawah paling semua. Nah, itu maksudnya kita ngecek yang keamanannya di situ. atasnya aman, yang atasnya kebetulan ada 2. Ini cuma ada 20 atau Iya. berapa ya? Kalau mau di situ boleh tuh. Salah satu lokasinya deh. Ya, tapi kan dia sedikit Dibuat. sebenarnya ya. Ini kayak Di kebun. Cibubur mau buat kembang biak. Jangan di bawahnya karena dia waktunya gede, Iya, suka betul. paling. Takutnya yang ke atasnya bawah air. Betul. Aman. Emang yang paling aman tuh itu udah besar, tapi emang ada atasnya. Ini iya Noten. Nah, itu beberapa yang bisa kita bagikan ya adik-adik ya. Jadi tujuan utama ikan dewa pelestarian di sini nah, untuk konservasinya ya, karena sebagaimana tupoksi kita kawasan taman nasional itu lebih ke arah konservasi satwa liarnya. Mungkin Pak Iwan ada tambahan, Pak Iwan? Ini juga ahli ikan dewa juga, tapi selain ikan dewa nih ahli elang Jawa. Oh, iya. Elang Jawa ini ahlinya ini nih. Jadi kalau pengen tahu perkembangan elang Jawa sama ini, kebetulan sudah mengamati elang Jawa dari tahun berapa Pak Iwan ya, sudah tahu lokus-lokusnya, perkembangbiakan seperti apa, umur dan sebagainya. Ini elang Jawa juga. Jadi kita sebenarnya fokusnya ke satwa liar juga Bu sebenarnya. Dan ikan dewa ini juga baru pengalaman pertama lah, karena banyak kan kita kan satwa yang darat. Kalau satu-satunya satwa air yang kita fokus juga ini baru ikan dewa. Karena yang spesial dan endemik ini banyak ikan dewa. Mungkin Pak Iwan mangga. Ya mungkin ada sedikit ini tambahan ya. Jadi memang dari pengalaman apa yang sudah dipaparkan dari Bu Silvi tadi, memang ada beberapa kendala terutama dari teknis ya. Teknis tadi yang keberhasilan dari semi buatan itu sendiri. Nah, dari siklus itu ya, siklus perkembangbiakan ternyata juga kita kan waktu itu kontek-kontekan dengan yang di Bogor juga Cijeruk itu. Ternyata juga tiap daerah itu beda, tiap lokasi itu beda itunya, siklusnya itu. Nah, itu jadi salah satu kendala itu karena memang untuk ikan dewa itu jadi pengecekan indukan itu memang menentukan keberhasilan. Karena udah telat 1 hari aja itu sudah atresia ada. Udah menjadi cair ya. Karena kalau untuk semi buatan itu memang kan salah satunya itu gonad sudah matang terus udah bisa dikeluarkan. Nah, itu bisa jadi si telur itu bisa ditetaskan. Nah, memang kendala-kendalanya itu seperti
itu ya, dari siklus siklus setiap lokasi itu ternyata berbeda. Itu karena mungkin ada perbedaan iklim dengan mungkin itu juga suhu air juga ya untuk mempengaruhi daripada ikan dewa itu. Memang pelik ini ikan dewa ini yang Iya. sudah selama ini kita lakukan itu. Ini juga beberapa kali kita melakukan percobaan-percobaan ya. Itu salah satu kendalanya itu memang di pengecekan indukannya itu sendiri. Mungkin itu aja dari tambahan dari saya. Mungkin itu ya Dede ya sekilas pengalaman kami ya. Kita juga masih belajar juga sebenarnya karena dunia baru lah biasa kita ngurusin pohon sama satwa darat ya, ini suruh ngurusin satwa air Bu, itu juga benar dari nol banget kita belajarnya Bu, dan kita memang dibimbing oleh Pak Jojo sama Pak Otong itu yang dari Balai Riset, tapi sekarang beliau ada di BRIN Bu sekarang. Sudah pindah jadi peneliti di BRIN, tapi kita tetap intensif kalau ada apa-apa langsung komunikasi, Pak ini gimana ini waktu yang kemarin pemijahan Bu, ini ada putih-putih ini jadi karena kita sama sekali pertama kali pengalaman pertama mijahin berhasil itu kemarin Bu, jadi intensif sekali ke Pak Otong sama Pak Jojo. Itu pengalaman kami ya Dede ya, sedikit kita share pengalaman lah terkait dengan upaya pelestarian ikan dewa di lingkup Taman Nasional Gunung Ciremai ya untuk ikan dewa di Kuningan ini. Kalau untuk di Taman Nasional Gunung Ciremai memang adanya baru di Kuningan, di Majalengka itu di kawasan kita belum ada Bu. Jadi kita kawasan TNGC itu ada 2 seksi wilayah ya, Kuningan, Majalengka, tapi penyebaran ikan dewa tuh adanya di Kuningan semua yang di dalam kawasan ya. Kalau di Majalengka tuh di dalam kawasan nggak ada, tapi memang di luar tuh ada desa Pajajar Bu, itu ada ikan dewa. Nah kalau di TNGC itu kemarin kita baru ngasih berapa ekor ya di Curug Cipete udah kita kasih juga. Tapi itu mereka khusus bikin sendiri karena kalau di curugnya itu kemungkinan akan hilang juga karena dia berupa sungai kecil Bu ya. Jadi kita minta ada kayak kolam kecil khusus untuk ikan dewa. Mungkin itu aja, silahkan kalau ada yang bertanya atau didiskusikan. Baik, saya coba jawab ya. Kalau di balong dalam ini, kedalaman paling dalam 3 meteran mungkin, Pak. 3 meteran di sini ya. Kalau di balong dalam, kalau di kolam lainnya itu berbeda-beda. Kalau kolam yang Cigugur itu lebih, paling 2 meter ya. Nggak paling dalam ini memang. Maksudnya kalau yang ada ikan dewanya ya. Nah, kalau untuk ikan jenis lain tuh, dia ada ikan nilem, ada ikan mas. Nah, kalau ikan dewa itu sebenarnya masih satu kerabat dengan ikan mas ya, dia masih keluarga Cyprinidae. Jadi memang dia bisa berdampingan nih dengan ikan nilem, ikan mas, ikan nila itu masih bisa berdampingan. Kalau di sini adanya ikan mas, ikan nilem, ikan dewa ya, 3 ini aja sih kalau di sini Mas. Di Cigugur juga hampir sama adanya ikan nilem. Sebenarnya ikan nilem juga selain Tahu dia nggak ada ikan. Jadi ikan nilem itu sebenarnya membantu juga. Contohnya ketika kita pertama kali mau budidaya ikan dewa, jadi kita mendatangkan indukan di kelompok itu tuh, dia stres seminggu nggak mau makan, Bu. Ada ya. Nah, kita pancing dengan ikan nilem sama ikan nila atau ikan mas ya. Ikan nila lah, karena dia masih satu keluarga, jadi dia makan, dia ikut makan. Karena jadi membantu juga. Terus kalau untuk di kolam tuh ikan nilem juga membantu memakan apa sih namanya ya, kotoran-kotoran gitu ya, jadi biar airnya jernih seperti itu. Tapi dia bisa berdampingan dengan ikan nila kan karena masih satu kerabat seperti itu. Kalau populasi ya ikan dewa mungkin sekitar 500-an ya, kita belum pernah ngitung dan belum tahu metode susah ngitung. Ini PR ada ya, apakah ada yang tahu nih metode ngitung ikan di kolam tuh seperti apa di perairan ya, karena kita biasanya ngitung burung, ngitung pohon, ngitung satwa macan ya, ini ikan nih kita belum tahu jujur aja. Jadi barangkali ada info ngitung ikan tuh seperti apa sih menghitung populasinya. Boleh sharing ke kita ya, Dede ya. Mungkin itu deh, cukup. Baik. Baik, nanti kita coba jawab dulu nanti dibantu sama Kabit ya. Kalau di daerah Sumatera itu memang sudah menjadi ikan konsumsi. Bahkan di sana terkenalnya konsumsi para raja ya, para raja karena memang ikan ini tuh mahal dan memang enak, tapi dia jenisnya berbeda. Di sana tuh tor apa? Tor sumatranus ya. Ada tor, pokoknya bukan tor sore yang di sini. Jadi di sana memang sudah jadi konsumsi di sana tuh. Makanya memang
ada efek, bukan efek sih ya. Memang memang semua ciptaan Allah itu kan pasti ada gunanya, Pak ya. Betul, betul. Bermanfaat. Ikan itu pasti bisa dikonsumsi kan. Nah, di sana memang karena sudah di alam liar pun juga ditangkap untuk dikonsumsi. Tapi mungkin memang harus memang ini tantangan dan tugas kita ya untuk melestarikan seperti apa. Jadi biar imbang nih, konsumsi bisa, kemudian dilestarikan juga jalan. Sebenarnya keberlanjutannya kan di situ. Nah, untuk di Kuningan memang memang di sini terjaga itu karena juga ada kearifan lokalnya, Pak ya. Karena ada histori bahwa di sini ikan dewa itu ada ceritanya sendiri, jadi terjagalah sampai dengan sekarang gitu. Cuma kita tujuan budaya itu sebenarnya tidak akan mengganggu habitat aslinya, tapi kita lebih ke turunan keberapanya itu yang kita lestarikan lah intinya seperti itu. Tapi tujuan juga untuk melestarikan habitat aslinya juga. Kalau untuk di sini histori dulu konsumsi mungkin Pak Kabit bisa menjelaskan, Pak. Lagi. Cuma kalau setahu saya ya, karena saya juga baru di sini 2015 ya, setahu saya memang di sini storage-nya sangat tinggi, jadi bukan jadi target konsumsi ikan konsumsi memang enggak kalau di Kuningan, tapi lebih ke pelestarian karena sejarahnya ya. Mungkin itu ya deh yang bisa saya jawab. Saya jawab. Ini teknis banget ya. Sebenarnya treatment khusus itu hanya sebatas misalnya kita udah memilih nih calon indukan yang kira-kira udah siap dari ukurannya, kemudian dari usia dan sebagainya, kita tempatkan di kolam khusus indukan. Jadi perbandingannya itu untuk untuk yang mau dibijahkan ya satu betina dengan 2 atau 3 jantan ya Pak Iwan ya? 3 jantan. Satu betina artinya bahwa misalnya sumber telur dari satu betina ini nanti sperma yang kita campur itu dari 3 indukan jantan. Kenapa seperti itu? Biar variasi genetiknya banyak gitu ya. Karena kalau cuma satu jantan, barangkali dia kualitas spermanya nggak bagus misalnya ya, jadi kita perbandingan 1:3. Jadi misalnya dalam satu kolam ada 4 indukan betina, jadi di situ ada berapa jantan seperti itu. Tapi itu mas sebenarnya teknis aja ya, jadi tergantung kita treatmentnya seperti apa. Nah treatment khususnya itu bahwa pakannya harus kontinu nih, karena manajemen indukan itu yang memang memegang peranan penting keberhasilan pemijahan ini, karena pemijahan ini kan tergantung dari kualitas telur ya dan sperma. Nah, kualitas telur dan sperma ini tergantung dari pakan. Makanya kita selalu kasih sumber protein tinggi pakannya, kita kasih sehari intensitasnya 3 lah atau minimal 2, tapi sebenarnya seringnya 3 pagi, siang sama sore, tergantung dari ikan dewa itu sendiri. Itu sebenarnya ada ukuran bobotnya, tapi kita pakai feeling aja. Apalagi masyarakatnya ini kan Pak Haji kan sudah pengalaman Pak ya, guramnya sudah berhasil dia kan dan sebagainya. Jadi pakai feeling aja. Nah, ketika sudah memang dulu kita sampai 2 tahun mengamati siklus, Bu. Kita dulu patokannya dari teori yang Pak Otong Pak Jojo itu punya Desember Juni. Kita cek lagi kosong lagi terus kita sampai dulu sempat nyerah, mau nyerah Pak gimana? Ini telurnya dapatnya kapan? Kita cek lagi zong lagi, busung lagi. Nah, alhamdulillah kemarin itu tanpa kesengajaan, udah kita cek di akhir Agustus, tapi kita sudah sempat ngecek di bulan Mei, Bu. Udah atresia. Cek lagi kan, pokoknya kita patokannya tuh kata Pak Otong Pak Jojo itu dari ahlinya itu 2 sampai 3 bulan kita cek. Jadi kita patokannya itu Pak. 3 bulan kita cek, 3 bulan cek. Nah, Agustus kemarin kita cek ternyata sudah dia belum matang gondat tapi sudah diameternya kalau matang gondat tuh diameternya sekitar 3 mm lah. Sekitar 3 mm udah matang gondat. Ternyata belum. Makanya kemarin sempat kita pakai suntikan tuh. Dia masih 2, lah belum matang gondat banget. Kita suntik ovalapin ternyata malah terlalu matang Bu, atresia. Gagal lagi karena ini udah kita coba siklus 3 bulan lagi nih. Nah di akhir Agustus kemarin itu berarti yang buatan itu bulan Mei Pak Iwan ya? Sekitar bulan Mei, April atau Mei ya? Itu yang buatan kita gagal, kemudian kita coba lagi akhir Agustus, ternyata pas dapet yang telur itu matang gona tuh, langsung kita stripping, tapi ada berapa yang sudah atresia juga. Jadi memang itu satu musim ya, biasanya itu seminggu. Jadi misalnya ada yang sudah matang gonat, yang lainnya menyusul, atau mungkin ada yang sudah keduluan, tapi kurang lebih kalau matang gonat sampai satu siklus itu mungkin seminggu atau 2 minggu lah dia masa pemijahan telur matang gonat. Jadi nah itu kita cek pakainya kateter tuh. Jadi udah pernah udah pengalaman ini Pak. Kita cek kateter, kita ukur diameter sebagainya, ternyata misalnya belum matang kalau kita pakai buatan disuntik, kalau enggak kita tunggu nih misalnya berapa hari kita cek lagi seperti itu. Paling seperti itu deh ya treatmentnya, tapi treatment khusus mah paling yang penting pakan, asupan pakan sama menjaga kualitas air, misalnya airnya harus harus mengalir terus karena dia oksigen dan sebagainya. Terus harus kalau misalnya udah mulai kotor kita kuras kolamnya, kita bersihkan. Seperti itu paling sih treatment untuk indukannya.
Pak Iwan, Jadi nggak langsung dari tambahin. alam Bu ya, enggak ya. Dari alam diambil, treatment khusus gitu ya. Enggak, Jadi jadi enggak dari oh alam ya, ambil pijahin gitu enggak kan? kemarin itu memang yang kemarin kita mijan itu kita dapat bantuan indukan dari Oh, boleh. Balai Riset Jeruk di itu. Jeruk. Jadi pertama kita yang di Sangkanuri itu Pak di Kebun Oh iya Balong. iya. Nah, betul. kebetulan waktu itu indukannya dikasih itu memang sudah ada Udah matang, matang gona. udah ada telurnya Pak. Waktu itu sama Pak Jojo pakai sistem buatan berhasil tuh Iya. berapa ratus lah yang telur berhasil. Terus kita pindahkan ke sawahan di Mhm. sana, terus kita dengan masyarakat itu dibudidayakan di sana dengan metode yang tadi saya sampaikan seperti itu. Jadi sebenarnya ada indukan yang dari Bogor juga Pak. Pak Iwan. Oh iya, tadi ada apa ciri-ciri fisik yang udah Nah, matang iya gona betul. dia yang Iya itu yang suka indukannya nanti. itu. Nah, itu kalau Kalau dari Bima ciri udah jauh. fisik Nggak bisa. eh si si perutnya itu ini lembek dia Nah, kalau betul. sudah dia ini. Terus kalau dia kita stripping itu dia mudah keluar itu Langsung telurnya. keluaran. Tapi yang kalau misalnya belum Belum matang matang. kayaknya itu si perutnya tuh agak keras gitu. Juga susah untuk dikeluarinnya. Makanya kadang kita kalau untuk pengecekan tuh kadang pakai kateter, kadang pakai langsung kita stripping gitu. Pakai feeling deh. Pakai peeling lah. Untuk ibu. Sama ini mungkin sekedar informasi ya. Membedakan betina dan jantan. Itu ikan dewa tuh paling gampang, mungkin Bapak tahu nggak? Mungkin ini adik-adik juga ada tahu Ada yang mungkin. tahu nggak? Bonus tuh. Ya, sama tuh. Iya. Dari apa? Apa itu? Perkulung tuh ini. Oh, strip. Pipi. Saya masih belum hafal. Pipinya. Dari pipinya. Iya, kalau yang jantan itu kasar. Oh iya betul. 1000. Bukan 100 lagi 1000. Paling gampang itu memang ya. Kita juga baru tahu itu ternyata Perkulung. Iya. dia kasar jantan yang halus. Nah, saya kasar jantan. Oh, iya. Itu sama kayak manusia ya. Kan dari manusia ikan. Sama manusia. Yang lainnya tadi Tadi banyak kalau kualitas air itu kenapa kita sebut indikator kualitas air itu karena ikan dewa itu dia sangat rentan ya, misalnya dia suplai air alaminya tuh kecil nih, dia pengaruh juga karena kan oksigennya dari situ ya. Kemudian ikan itu kolamnya misalnya di kolam nih kita bicara karena kita pengalamannya di kolam ikan Bu ya, bukan yang situ yang ini ya. Di kolam ikan tuh dia airnya udah keruh nih, itu ternyata pengaruh juga karena karena kemarin ada pengalaman Pak ikan dewa kita indukannya mati tuh karena keracunan bahan organik Bu. Jadi mungkin dia itu bahan organik itu mungkin endapan dari pakan itu dan mungkin udah lama sama kelompokan dikuras. Racunan asupan airnya tuh pas kecil, pas musim kemarau kemarin Pak, ada yang mati. Jadi memang pengaruh sekali tuh deh kualitas airnya dari mulai suhunya. Jadi pernah kita cobain Sada Mantra juga Pak. Jadi pas Januari kemarin tuh, itu kan siang panas Bu ya, sore hujan Pak, inget nggak? Musim itu saya masih inget banget itu. Jadi suhu siangnya panas, malamnya tuh dingin tuh. Nah itu ternyata mati juga. Jadi perubahan suhu yang mendadak itu ternyata bisa juga pengaruh ke kualitas air juga ya. Jadi suhu, jadi harus dijaga tuh suhu, kemudian asupan oksigennya, kemudian kejernihannya juga pengaruh juga. Jadi kalau dia misalnya terkontaminasi atau polusi itu dia pasti akan ngaruh terhadap ikan dewa itu juga. Makanya indikator kualitas lingkungan inilah kita bisa menyebut itu ya, karena ya itu ikan dewa itu harus dijaga airnya itu. Kemudian aktivitas yang ada di kita ya, maksudnya di sini atau di wisata ya? Kalau yang di sini mah aman sih, karena kan juga kolamnya dalam ya, jadi pengunjung juga nggak banyak sih yang berenang, atau kalau Pak Rahman ya, atau ada juga yang berenang cuma mungkin nggak banyak ya. Terus ikan dewa biasanya kalau yang masih liar itu dia biasanya kalau ada orang tuh pasti akan menyingkir gitu kan. Tapi kalau udah terbiasa dikasih makan dia mendekat. Sebenarnya tergantung kebiasaannya. Kalau di Cigugur itu ya kalau dikasih makan langsung mendekat karena dia sudah terbiasa berinteraksi dengan manusia. Tapi sebenarnya dia tuh ikan liar sebenarnya, ikan dewa nih. Kalau di daerah Sumatera, Kalimantan tuh dia kan ada di sungai-sungai besar ya. Sebenarnya ikan liar. Nah kalau aktivitas di sini tuh paling itu aja sih berenang, tapi nggak banyak juga sih kalau sepenglihatan saya. Oh jenis pakan, ikan dewa itu dia omnivora ya, mungkin ada udah tahu ya. Jadi ikan kalau pakan alaminya itu dia bisa biji-bijian dari jenis beringin, fikus-fikusan tuh dia juga bisa. Kemudian dari jagung pipih.
Kendala pemeliharaan ikan dewa. Pelihara tuh hasil yang hujan budaya kita ya, atau yang di alam. Ini. Kalau di sini tuh memang ikan dewa yang di sini tuh dia kalau yang di balung dalam ya, sama yang di habitat alam itu dia mengandalkan dari pakannya tuh dari ini. Mungkin kendala tantangan di luar itu kalau di habitat alam itu mungkin pemancingan orang-orang masih ada yang terjadi. Dari Telaga Remis itu masih ada yang masih liar. Sebenarnya kalau di kawasan Taman Nasional itu nggak boleh aktivitas mancing itu nggak boleh, namanya aja kawasan konservasi ya. Jadi memang nggak boleh mancing. Nah itu kendalanya di situ. Makanya yang Telaga Remis, Telaga Ndelem itu kita masih mikir-mikir Pak Rohman mau ke Siap. sana. Soalnya ada jaminan ya bisa keamanannya. Tapi kendala untuk itu untuk perlindungannya ya. Tapi kalau untuk pemijahannya itu mungkin kendalanya kita harus bisa mengamati siklus telurnya yang matangnya seperti apa, kemudian harus benar-benar menjaga kualitas airnya, itu kendalanya harus kita jaga benar ya kalau untuk pengelolaan ikan dewa. Paling itu ya, nggak ada yang kendala yang berat sih, karena itu aja sih. Predator alamnya yang mana? Predator alam. Predator alam untuk Manusia. Iya, Manusia. manusia Bu. manusia aja ya. Manusia Tidak aja, ada Bu. misalnya lintang begitu ya, Enggak. atau misalnya biawak, nggak ada ya. Ya. Oh, Iya, kalau Pak. itu mah, tapi mungkin jarang dia. Dia pasti ada Bu di kawasan kita, tapi mungkin jarang yang Belum ada catatan. belum ada catatan kita melihat. Nggak ada ya. Kelihatan. Itu mah di tempat tertentu Bu, kalau balong dalam, Cibubur yang ada ikan dewanya mah aman Pak Rohman ya. Aman. Yang Telaga Remis itu Bu, di sana yang masih tinggi itu pemancingannya. Masyarakat masih masyarakat kita sendiri. Kita belum berani di sana banyak Bu. Pancing.